Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya senantiasa sehat, tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bu Aini sudah membawa buku yang sangat keren dan menarik untuk disimak dan spesial dibacakan oleh Bu Aini untuk anak-anak hebat semuanya. Dan bukunya, tara, ini dia. Wah, kira-kira apa ya judulnya? Sampulnya sangat menarik sekali nih. Kita buka bersama-sama ya. 3, 2, 1. Ya, 44 kisah Sahabiah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukunya tentunya sangat menarik ini ya. Buku ini ditulis oleh kakak Harun Ar-Rasyid dan diterbitkan dari penerbit PQS Sumber Ilmu. Yuk simak sampai selesai ya, agar anak-anak hebat semuanya dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari buku yang dibacakan oleh Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Bu Aini akan membacakan kisah Fatimah binti Khattab, yakni wanita perantara hidayah. Fatimah binti Khattab adalah di antara wanita pertama yang masuk Islam. Ia lahir di Makkah. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Hantamah binti Jisham. Fatimah adalah saudari Umar bin Khattab. Ia menikah dengan salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Yakni Sa'id bin Zaid. Ketika Islam datang, Fatimah dan suaminya masuk Islam. Namun mereka menyembunyikan keislaman mereka karena khawatir mendapatkan permusuhan dari keluarga, khususnya Umar bin Khattab. Mereka juga khawatir apabila Umar melakukan hal yang buruk terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari orang-orang kafir Quraisy berkumpul untuk membahas rencana pembunuhan Rasulullah. Salah satu di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Umar menawarkan diri untuk membunuh Rasulullah. Akhirnya mereka sepakat dan menyerahkan tugas itu kepada Umar. Umar keluar rumah sambil menghunus pedangnya. Di tengah perjalanan ia bertemu Nuaim bin Abdullah. Nuaim memberitahu Umar bahwa saudara ipar dan saudaranya telah memeluk agama Islam. Umar marah dan pergi ke rumah saudarinya. Umar mengetuk pintu sambil berteriak. Ketika Fatimah dan suaminya mengetahui seseorang yang datang ke rumah mereka adalah Umar, mereka segera bersembunyi. Namun mereka lupa
dengan lembaran-lembaran Al-Quran yang masih tergeletak di antara lantai. Lembaran-lembaran Al-Quran tersebut masih tergeletak di atas lantai. Fatimah dan suaminya mengambil lembaran-lembaran itu dan menyembunyikannya di belakang pakaian. Umar menanyakan sesuatu yang dibaca mereka berdua dari luar. Fatimah dan suaminya berusaha mengelabui Umar. Namun Umar lebih cerdik dan memancing mereka berdua untuk mengakui keislamannya. Akhirnya suami Fatimah mengakui keislamannya. Umar marah dan menyiksa adik iparnya itu. Melihat kejadian itu, Fatimah berdiri dan berusaha membela suaminya. Tanpa disengaja, Umar memukul adiknya sampai berdarah. Ia menyesal dan meminta maaf kepada adiknya. Umar meminta lembaran Al-Quran dari Fatimah. Namun Fatimah tidak memberikannya karena Umar masih kotor. Ia meminta Umar mandi terlebih dahulu. Umar pun menaatinya. Setelah mandi, Umar membaca surat Thaha ayat 1-4. Ayat itu melunakkan hatinya yang keras. Umar menanyakan keberadaan Rasulullah kepada saudarinya. Saudarinya mengatakan bahwa beliau ada di lembah Bukit Sofa. Sesampainya di sana, Umar dihadang oleh Hamzah dan beberapa sahabat lainnya. Mereka mengira Umar akan berbuat buruk kepada Rasulullah. Lalu Hamzah membawa Umar ke hadapan Rasulullah. Hamzah terkejut karena Umar datang untuk memeluk agama Islam. Kaum muslimin sangat bahagia mendengar kabar itu. Nah, anak-anakku hebat semuanya dan seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada, hikmah dari kisah yang sudah dibacakan tadi oleh Bu Aini, yakni kisah Fatimah binti Khattab yang merupakan wanita perantara hidayah. Diantaranya hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, seorang muslimah hendaknya memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Dan hikmah yang kedua adalah kita dianjurkan untuk memberikan perhatian kepada Al-Quran dengan adab yang baik. Dan yang ketiga, hidayah Allah datang melalui siapapun, baik saudara, teman, maupun juga kerabat. Dan semoga anak-anak hebat semuanya dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari buku cerita yang dibacakan oleh Bu Aini. Dan semoga senantiasa bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Bu Aini mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kesalahan. Tetap semangat membaca anak-anak dan semuanya anak-anak hebat tetap semangat untuk belajar, menebar kebaikan kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun anak-anak berada. Dan
memancing ikan berwarna putih. Cukup sekian dan terima kasih. Bu Aini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya ya. Salam literasi.